Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi. Untuk negeriku, sebuah autobiografi Muhammad Hatta. Bab 3. Melanjutkan sekolah ke Betawi. Bagian keempat. Maete Ayub. Barulah dekat pada akhir bulan Agustus, aku dapat datang ke kantor Maete Ayub di Patekoan. Aku sampai di sana kira-kira pukul 16. Aku dipersilahkannya duduk. Setelah selesai pembicaraannya dengan telepon, ia katakan kepadaku, "Sebentar lagi kita pergi ke sebuah toko buku untuk membeli beberapa buku yang barangkali berguna untuk Hatta. Tetapi, terlebih dahulu kita urus hal yang lebih perlu. Uang sekolah Hatta dan belanja hidup di sini Maete Ayub yang tanggung. Jangan menyusahkan bagi orang di rumah." Belanjaku ditetapkan di rumah 50 sebulan. Uang sekolahku 15 untuk 3 bulan, jadinya 5 sebulan. Uang menginap dan makan pada Engku Raja Bangsawan 25 sebulan. Jadi cukup, tinggal untuk uang saku dan lain-lain 20. Tetapi, Maete Ayub memberi aku 75 sebulan. Jauh berlebihan dari yang aku perlukan tiap bulan. Waktu kuterangkan itu kepadanya, ia berkata bahwa uang dari rumah itu di stop saja. Apabila dikirim juga, simpan saja pada bank tabungan pos. Pada waktu itu belanjaku dihitungnya sejak bulan Juli 1919 dan diberinya aku sekaligus untuk 3 bulan. Perkenalan dengan buku. Sesudah itu aku dibawanya ke sebuah toko buku. Buku pelajaran kimia yang kuperlukan tidak ada. Selagi melihat-lihat buku di sana, tampak oleh Maete Ayub 3 macam buku yang dianggapnya perlu untuk aku baca nanti, yaitu N.G. Pearson, 2 jilid cetakan pertama, H.P. Quack, 6 jilid, dan Bellamy. Inilah buku-buku yang bermula kumiliki, yang menjadi dasar perpustakaanku. Untuk dia sendiri, Maete Ayub membeli buku Karl May, yang waktu itu banyak dibaca orang. Setelah selesai minum es di toko, aku diantarkan pulang ke Kampung 5. Malam itu juga aku mulai membaca buku Bellamy. Maksudku bermula untuk membalik-balik saja dulu, tetapi setelah buku mulai membaca, hatiku tertarik untuk meneruskan membacanya. Waktu aku akan tidur lewat tengah malam, sudah lebih seperempat isi buku itu kubaca. Barangkali akan terus kubaca sampai tamat apabila esok harinya aku tidak mesti sekolah. Pembacaan itu besok harinya kuteruskan sampai tamat buku itu kubaca. Bacaan itu kuanggap bacaan pertama. Kemudian akan aku ulangi lagi membacanya. Uraiannya begitu menarik sehingga timbul pertanyaan dalam hati. Apakah mungkin begitu? Mungkinkah orang memperoleh biaya hidup dengan bekerja 2-3 jam saja sehari? Bellamy mendasarkan pendapatnya atas kemajuan teknik pada masa yang akan datang. Biasanya buku-buku yang mengenai mata pelajaran aku pelajari pada malam hari. Buku-buku lainnya, buku roman dan buku tambahan untuk meluaskan pengetahuan kubaca pada sore hari sesudah pukul 16 atau 16.30. Setelah 3 kali berturut-turut buku Bellamy tamat kubaca, ku mulai membalik-balik buku Quack, The Socialism, yang 6 jilid itu. Selain terlalu tebal, banyak isinya yang belum kupahamkan. Harus dipilih dulu pasal-pasal mana yang akan didahulukan membacanya. Sudah tentu ku mulai membaca dari depan. Aku mulai membaca uraian Quack tentang sosialisme Grek. Hatiku tertarik membacanya sebab semulanya kukira pendapat-pendapat tentang sosialisme itu timbul pada abad ke-18. Baru Mr. Quack inilah membuka mataku bahwa cita-cita semacam sosialisme sudah bermula sejak berabad-abad lamanya. Sekian abad sebelum Masehi. Sekalipun pandangan sosialisme pada masa tua itu agak berlainan dari pendapat-pendapat pujangga sesudah abad ke-18, dasarnya banyak yang serupa, sekitar masalah kaya dan miskin, punya dan tak punya. Harta Allah di dunia ini yang dianugerahkan kepada manusia, perlukah dimiliki atau dikuasai oleh segelintir orang atau sekumpulan orang saja, sedangkan umat manusia terbesar melarat hidupnya? Apakah tidak perlu diadakan peraturan hidup dalam masyarakat, serta supaya harta pemberian Allah dibagi merata antara manusia itu, kalau perlu dari negeri ke negeri? Berbagai jawaban tentang itulah yang menimbulkan berbagai konsepsi tentang sosialisme. Sudah tentu berbagai konsepsi itu terpengaruh oleh ruang dan waktu. Quack menguraikan secara pendek lukisan Plato dalam bukunya Republik atau Negara.
Plato melukiskan suatu negara sosialis, tetapi Republik Plato itu satu fantasi yang luar biasa, suatu gubahan seni yang tidak berakar pada kenyataan. Tetapi untuk memahamkannya, kata Quark, hendaklah orang mempunyai pengetahuan tentang masyarakat Grek, Yunani pada waktu itu. Masyarakat Grek pada masa itu terdiri atas berbagai kota kecil yang masing-masing memiliki daerah sekitarnya yang dijadikan sawah atau ladang yang dikerjakan oleh budak-budak. Orang kota, orang merdeka harus bebas dari kerja berat. Rumah-rumah tempat kediaman mereka dalam kota pun diladeni oleh budak-budak mereka, orang yang tidak merdeka. Apabila orang kota mengerjakan perniagaan dengan daerah lain, perniagaan itu dijalankan pula oleh budak-budak mereka. Penduduk yang miskin dibantu hidupnya oleh orang yang kaya. Di kota Sparta dan Kreta misalnya, penduduknya makan bersama-sama. Banyak pula kota lain berbuat demikian. Orang Grek bersifat sosial. Kadang-kadang mempunyai corak sosialis. Kerja-kerja yang berat dikerjakan oleh budak. Penduduk kota terutama mengerjakan pekerjaan seni. Sosialisme Plato, kata Quark dalam kritiknya, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan persekutuan produktif. Sekali ku mulai membaca buku De Socialism yang pertama itu, berangsur-angsur ku baca pasal demi pasal sampai habis. Dalam tahun pertama, aku belajar di PHS tingkat dagang, tamatlah ku baca De Socialism jilid pertama. Isinya berturut-turut, sesudah Republik Plato dan Sosialisme Grek, ialah paham Gracchen bersaudara dan Sosialisme Roma, kaum Asia dan persekutuan Kristen pertama di Asia Minor, Sosialisme zaman tanah, Sosialisme Jerman di masa pembaruan, Sosialisme pada kaum Kristen di Inggris pada abad ke-17, jejak Sosialisme dalam abad ke-17 di Republik Persekutuan Belanda, Sosialisme dalam Roman negara di masa Renaissance, Sosialisme dalam abad ke-18 di Prancis, tanda-tanda sosialisme dalam revolusi Prancis, percobaan de Beauvoir untuk melaksanakan sosialisme kira-kira dekat pada perpisahan abad ke-18 ke abad 19, sosialisme agama pada abad ke-18, Jesuit, Quaker, golongan Shaker, dan golongan Herrnhuter, Baldwin, dan Mary Wollstonecraft pada akhir abad ke-18, ekonomi dan sosialisme. Tidak semua yang kubaca itu hinggap dalam kepalaku, tetapi garis besarnya dapat kupahamkan. Sebelum aku naik ke kelas 5 PHS, masih dapat kubaca bab pendahuluan dari De Socialism jilid 2, yakni tentang cita-cita revolusi Prancis dan perubahan yang nyata dalam hubungan produksi pada permulaan abad ke-19. Dan bab 2 tentang Graf de Saint-Simon beserta sebagian dari bab 4 tentang Robert Owen yang mengenai kooperasi. Pada vakansi besar pertengahan tahun 1920, aku pulang ke Bukit Tinggi. Di situ kubaca kembali uraian Quark tentang Robert Owen dalam De Socialism jilid 2 seluruhnya. Waktu itu dapat pula kubaca uraian Quark tentang Ferdinand Lassalle dari De Socialism jilid 4. Aku asyik membacanya dan aku pandang hidup pujangga sosialis itu penuh romantik. Pendapatku tentang dia ialah, tidak terduga hidup seorang idealis bisa begitu. Inilah baru yang kubaca pada masa itu dari buku Mr. Quark, De Socialism. Bagiku bacaan itu sangat menarik. Sungguh pun bahasa Quark di sana-sini banyak berbunga, di bagian lain agak kaku, tidak merata. Tetapi sebagai sumber pengetahuan sangat memikat. Buku itu tidak sedikit menambah pengetahuanku tentang ekonomi dan masalah-masalah sosial. Setelah aku memperoleh buku-buku dari Maete Ayub, aku tidak banyak lagi keluar berjalan-jalan dengan naik sepeda seperti sebelumnya. Aku hanya tetap keluar tiap-tiap hari Sabtu sore. Aku pergi ke Stovia, menemui Bahder Johan. Kami berdua sudah mufakat. Tiap-tiap Sabtu sore berjalan-jalan berdua ditemani oleh Amir atau tidak. Mula-mula Amir memang ikut serta, tetapi setelah kira-kira 2 bulan tinggal, kami berdua saja. Kami mulai berangkat dari gedung Stovia dengan berjalan kaki. Lebih dulu ke pasar baru di lingkungan orang menjual sate ayam. Di sana kami duduk sebentar, makan nasi goreng dan sate ayam serta minum kopi. Setelah selesai kami pergi menonton ke bioskop di pasar baru. Setelah selesai pertunjukan bioskop kira-kira pukul 21 atau 21.30, kami berjalan-jalan dengan berjalan kaki sampai pukul 23. Pada akhir jalan-jalan itu kami berhenti pada suatu warung kopi di Senen yang sering didatangi oleh Klepek, murid-murid sekolah Stovia. Setelah pengantaran Bahder Johan pulang ke Stovia, aku kembali pulang naik sepeda.
Demikianlah pergaulan kami berdua selama aku sekolah di Betawi 2 tahun lamanya. Kebiasaan itu hanya terganggu kalau ada hujan lebat, yang tidak memungkinkan orang keluar malam. Kebiasaan itu kadang-kadang diundurkan apabila Bahdar Johan menghadapi ulangan anatomi.